Permendag nomor 36 tahun 2023, yaitu terkait kebijakan dan pengaturan impor dan Ketua BP2MI Benir Hamdani memberikan keterangan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 terkait kebijakan impor telah dicabut, tapi sebelum lanjut ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like dan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, lebih khususnya para sobat migran, para pekerja migran Indonesia di negara-negara penempatan, perkenankan pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 April 2024, saya sebagai Kepala BP2MI menyampaikan keterangan pers terkait hasil rapat terbatas yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang terkait isu yang selama ini cukup dinamis dan banyak mengundang respon para pekerja migran Indonesia tentang pemberlakuan Permendag nomor 36 tahun 2023, yaitu terkait kebijakan dan pengaturan impor dan juga PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 ya, tentang ketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia. Sebagaimana yang saudara-saudara dan juga rekan-rekan media bisa mengikuti dari perkembangan media di lapangan selama ini. Ya. Merespon masalah tersebut, telah dilaksanakan 2 kali rapat di tingkat eselon 1 yang hadir mewakili kementerian lembaga dipimpin oleh Sesmenko Perekonomian, yaitu rapat tanggal 9 April 2024 dan juga rapat tanggal 15 April 2024. Artinya karena masalah terkait barang PMI ini masalah yang sangat serius ya, yang juga mengundang reaksi yang beragam di lapangan dan juga tentu ya ingin menjawab harapan-harapan para pekerja migran Indonesia. Tanggal 9 itu adalah hari di mana kita sudah libur sebenarnya, kemudian juga tanggal 15 masih libur, tapi kementerian lembaga tetap ya aktif melakukan pembahasan terkait isu yang sangat strategis dan sangat penting, yaitu tentang barang milik pekerja migran Indonesia. Menindaklanjuti 2 kali rapat di tingkat eselon 1 tanggal 9 dan tanggal 15 April hari ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian tanggal 16 April 2024 telah dilaksanakan rapat yang mengundang pihak-pihak terkait. Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Beliau hadir selaku pimpinan rapat, kemudian juga didampingi oleh Sesmenko Perekonomian dan juga para deputi lengkap ya dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Hadir juga dalam rapat tersebut Bapak Zulkifli Hasan, SEMM, beliau adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Hadir juga Bapak Pahala Nugraha Mansuri, SEMBA, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Selain saya sebagai Kepala BP2MI yang didampingi oleh para deputi, hadir juga pihak-pihak yang mewakili kementerian lembaga lainnya. Pertama, yang mewakili Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kemudian yang mewakili Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian yang mewakili Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian Kepala BPOM hadir secara langsung. Kemudian Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian dari Kementerian Perdagangan, selain Pak Menteri, hadir juga Bapak Arief Sulistyo sebagai Direktur Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian beberapa staf lain dari perwakilan Sekretariat Kabinet. Kemudian perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ya, dan juga pihak-pihak lainnya yang terkait dengan agenda yang dibahas di Kementerian Perekonomian. Saya ingin sampaikan dalam keterangan pers saat ini, hasil dari pertemuan tersebut, alhamdulillah, ini adalah kabar baik, ini adalah kado istimewa untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun di negara-negara penempatan. 1, rapat memutuskan, dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan, bahwa Permendag 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut. Ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor ya, dikembalikan ke Permendag nomor 25. Sehingga yang kedua,
tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendag 36 2023 yang mengatur jenis dan juga jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di hold Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim ya, barang sebanyak-banyaknya sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang. Barang yang dikategorikan berbahaya, barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya. Ketiga, rapat juga memutuskan bahwa pembatasan ya, hanya berlaku untuk nilai atau nominal bea masuk barang, yaitu terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak sebagaimana diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 ya. Yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut ya PMI atau barang pekerja migran diberikan relaksasi pajak 1.500 US dollar dalam 1 tahun. Bisa dibagi dalam 3 kali kiriman atau 1 kali pengiriman atau 2 kali pengiriman ya. Jadi alternatif. Kemudian yang keempat, kelebihan atas barang milik PMI. Nah, jika PMI mengirim barang, tidak lagi ada pembatasan jumlah dan jenisnya. Jadi sepatu tidak lagi dibatasi misalnya 2. Mau ngirim sebanyak-banyaknya itu diserahkan pada PMI. Pakaian tidak lagi dibatasi 15 pieces, sebanyak-banyaknya PMI. Tapi karena pembatasan hanya berlaku untuk nominal pajak yaitu 1.500 US dollar atau 500 US dollar dalam 1 kali pengiriman, maka kelebihan barang yang dikirim PMI, ya kelebihan barang kiriman PMI tidak direekspor atau dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja dan tidak dimusnahkan, ya. Tapi barang tersebut masuk dalam kategori umum yang tentu sebagai kelebihan dari relaksasi pajak dia harus membayar bea masuk. Ya. Jadi tidak lagi harus dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja atau apalagi dimusnahkan. Tapi otomatis kelebihan barang tersebut masuk dalam kategori barang umum yang harus membayar ya bea masuk atau pajak. Kelima, rekan-rekan sobat migran, tarif umum kelebihan barang dengan bea. Nah, tadi ada yang tanya pasti kan. Nah, kalau yang lain dibebaskan pajaknya, kelebihannya karena sudah tidak dibatasi, tidak dilarang lagi, ya masuk kategori umum, itu berapa pembayaran bea masuknya? Selama ini, ya yang berlaku umum adalah 7,5% ya dari total ya jumlah barang ya dari kelebihan barang, dari harga barang. Nah, khusus untuk PMI, kalau umum kan 7,5% kelebihan barang harus dia bayar bea masuk atau pajaknya. Usulan Pak Menko Perekonomian tadi di state langsung dalam rapat tersebut ya diberikan keringanan kembali sebesar 5% khusus barang PMI, umum tetap 7,5%. 6. Usulan BP2MI, jadi BP2MI tetap tadi mengusulkan 1.500 US dollar itu tidak cukup karena kita punya contoh best practice Filipina. Ya, bahkan tadi saya menggunakan bahasa kenapa kita tidak mau jujur ya, dan kenapa kita tidak malu melihat Filipina. Saya katakan begitu dalam rapat. Filipina itu negara kecil, tapi bagaimana Filipina sebagai negara menghormati PMI memberikan relaksasi pajaknya itu 2.800 US dollar. Sekali lagi 2.800 US dollar. Kita ini negara besar, jauh lebih besar dari Filipina. Masa kita hanya memberikan 1.500 US dollar? Karena rapat tadi tidak dalam konteks mengambil keputusan itu, karena itu harus langsung presiden, maka Menko Perekonomian Pak Erlangga memberikan dukungan atas usulan BP2MI ya untuk 2.500 US dollar atau minimal 2.500 US dollar. Menteri Perdagangan juga tadi Pak Zulkifli Hasan memberikan dukungan sehingga usulan itu nanti akan dibawa dalam rapat terbatas dengan presiden. Karena keputusannya harus dalam rapat terbatas dengan presiden. Mudah-mudahan tentu usulan ini akan berhasil. Kemudian BP2MI juga nanti akan menindaklanjuti ya usulan tersebut dalam bentuk surat kembali kepada presiden. Besok kita akan luncurkan suratnya, yaitu meminta PMK 141 direvisi
nilai nominal bukan 1.500 US dollar, tapi best practice Filipina, ya kita akan jadikan itu role model 2.800 US dollar atau paling minimal 2.500 US dollar. 7. Terkait barang-barang milik PMI yang tertahan ya di pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak, sebagaimana juga sudah menjadi konsumsi publik, sudah diberitakan oleh berbagai media ya bahwa ribuan dos-dos barang milik PMI sudah 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan tertahan di 2 pelabuhan tersebut dan pelabuhan-pelabuhan kecilnya. Rapat tadi menyetujui agar barang-barang milik PMI tersebut segera dikeluarkan. Yang pengaturannya atau otoritas kebijakannya itu diserahkan kepada pihak Bea Cukai ya. Jadi tidak lagi diatur oleh Permendag ya, tapi diserahkan otoritas kewenangannya kapan dikeluarkan, tentu tadi ya persetujuan dan perintah rapatnya harus segera, itu menjadi kewenangan dari Bea Cukai. Nah, kita akan terus melakukan koordinasi dengan teman-teman Bea Cukai. Yang menarik, Sobat Migran, Bapak Ibu sekalian, rapat tadi tentu ya adalah rapat yang penuh suasana kekeluargaan, terlebih kita baru melewati perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah ya. Tadi diawali dengan semangat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Dan Pak Menko Erlangga tadi memberikan pernyataan yang ini semangatnya sama dengan semangat BP2MI. Beliau mengatakan negara tidak boleh atau tidak pantas mencurigai rakyatnya, mencurigai bangsanya. Apalagi para pekerja migran Indonesia ini adalah masyarakat yang sudah bekerja ke luar negeri dan memberikan kontribusi besar kepada negara. Nah, ini sama dengan semangat PMI. Ketika PMI selalu dituduh sebagai sumber ancaman barang-barangnya bagi perekonomian nasional, PMI diposisikan sebagai terdakwa seolah-olah barang yang dikirim PMI ini akan membuat mati bisnis ekonomi UMKM ya. Itu yang saya katakan, negara tidak boleh mencurigai rakyatnya sendiri. Karena barang-barang yang dikirim PMI ini adalah barang-barang yang murni hanya untuk oleh-oleh bagi keluarganya. Jadi bukan barang jasa titipan atau just tip, bukan juga barang komersil dan barang yang akan diperjualbelikan. Jadi semangat Pak Menko Erlangga sama dengan semangat BP2MI. Demikian juga Pak Mendak, Pak Zulkifli Hasan. Tadi semangatnya sama juga. Beliau mengatakan kita tidak ingin membuat peraturan yang membuat masyarakat semakin sulit, tapi kita ingin memberikan kemudahan, ya, kemudahan. Nah, sehingga semangat Pak Mendak untuk memberikan kemudahan, beliau tadi berani dengan mengatakan ya udah cabut, tidak berlaku Permendag 36 2023 ya. Dan kita kembali ke Permendag 2005, kemudian masa transisi ini ya harus ada aturan yang segera harus menjadi payung ya, di mana barang-barang PMI lancar masuk, tidak ada pembatasan jenisnya, kemudian jumlah barangnya, dan barang-barang yang sekarang tertampung di pelabuhan dan juga di pelabuhan besar yaitu Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan juga pelabuhan lainnya itu harus segera diambil langkah-langkah dikeluarkan. Saya ingin mengatakan ya, pasca rapat ini tidak boleh lagi ada pihak yang mengatakan ini adalah kemenangan pihak A, ini adalah kekalahan pihak B. Saya ingin mengatakan ini adalah kemenangan kita bersama, kemenangan ya semua pihak, kementerian, lembaga, dan rakyat Indonesia, pekerja migran Indonesia. Ini adalah kemenangan ya atas semangat berbangsa dan bernegara kita semua. Jadi jangan sampai ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah, tidak. Ini adalah kemenangan bersama ya pemerintah dan para pekerja migran Indonesia. Ini adalah kemenangan karena kita semua punya semangat berbangsa dan bernegara yang sama. Seperti yang sering saya katakan, negara hadir dan lahir ya dengan satu tujuan, yaitu untuk membahagiakan rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Mudah-mudahan dengan pengumuman ini, para pekerja migran Indonesia yang sekarang menyaksikan langsung melalui live FB, kemudian juga YouTube ya, dan TikTok ya, bisa ikut membagi atas apa yang saya dan juga BP2MI sampaikan ini ke seluruh para pekerja migran Indonesia di seluruh penjuru dunia di mana mereka bekerja. Tidak perlu lagi ada kekhawatiran. Mari bangun semangat kebersamaan, ya, mari kita bangun semangat untuk saling menjaga satu sama lain. Kita ingin memastikan bahwa negara hadir dan negara akan memberikan perlindungan yang utuh dan menyeluruh dari ujung ujung rambut sampai ujung kaki kepada setiap pekerja migran Indonesia. Terima kasih Sobat Migran dimanapun Anda berada. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.